Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. mantap. Kalau sekarang kita bakal ngebahas sebuah kompetisi yang udah nggak ada lagi ya. Aduh, sedih. Namanya adalah Piala Konfederasi. Konfederasi. Dan Piala Konfederasi ini sebenarnya punya nama resminya itu FIFA Confederations Cup. Oke. Jadi kompetisi ini mempertemukan timnas pria yang digelar setiap 4 tahun oleh FIFA. Oke. Pesertanya ini seperti namanya ya, Piala Konfederasi yaitu juara dari 6 konfederasinya FIFA, yaitu dari AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, WFC dan UEFA. Yep. Nah, ada dua tambahan lagi ini adalah juara Piala Dunia, juara bertahan Piala Dunia, dan juga 1 negara tuan rumah. Oke. Tuh, dan ini menggenapkan negara pesertanya menjadi 8. Ini jadi membingungkan ya, karena menggenapkan tapi 8. Oh benar juga, harusnya 6 aja. Nah, si penyelenggaranya sendiri itu waktu itu dimulai antara 2001 dan 2017 dengan pengecualian pada tahun 2003. Karena waktu itu Piala Konfederasi digelar di negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun selanjutnya. Nah, si Piala Konfederasi ini menjadi test event sebenarnya pada awalnya sebelum negara tersebut menggelar Piala Dunia. Jadi kalau misalnya waktu itu Jerman mau Piala Dunia 2006, dia tuh 2005-nya bikin Piala Konfederasi dulu untuk tes event Piala Dunia. Tuh. Nah ini dan juara akhirnya Piala Konfederasi itu Jerman kan? Karena Jerman juara Piala Dunia 2014. Dia ini menjuarai turnamen tahun 2017 mengalahkan Chile. Yang mana itu udah pasti di Rusia. Betul. Karena Rusia yang akan jadi tuan rumah berikutnya 2018. Nah, tapi pada Maret 2019 nih, FIFA ini ngumumin kalau Piala Konfederasi tidak akan lagi digelar. Waduh. Akan digantikan oleh Piala Menpora. Wah, kenapa jadi berskala lebih kecil? Jadi katanya slotnya ini digantikan sama FIFA Club World Cup yang bakal mengalami ekspansi. Makin ribet ya. Makin ribet lagi. Kita bahas dulu sebenarnya sejarah awal dari Piala Konfederasi ini sendiri. Nah, si Piala Konfederasi ini awalnya digelar di Saudi Arabia pada tahun 1992 dan 1995 oleh timnas Arab Saudi sendiri dan sejumlah negara juara kontinental. Nah, si nama resmi kompetisi ini adalah King Fahd Cup sebenarnya awalnya. Nah, namun sering disebut juga dengan Confederation Winner Cup atau International Championship. Alika kan sekolah di Al-Masum ya Kak? Wow, iya. FAD itu gimana nulis Arabnya? Ho. Dan ada huruf da mati. Fad biasanya. Nah ini pada 1997 FIFA ini mengambil alih penyelenggaraannya dengan mengganti nama turnamen menjadi FIFA Confederations Cup. Jadi awalnya ya Piala Konfederasi dari Arab Saudi diambil alih sama FIFA. Dan kompetisi pun tetap digelar 2 tahun sekali dan tetap mengakui 2 edisi awal si King Fahd Cup-nya. Jadi meskipun diambil alih 97 tapi yang juara 92 tetap diakui. Nah, setelah 2005 si turnamen ini digelar setiap 4 tahun sekali dengan catatan nih. Jadi waktu itu tuan rumah adalah negara penyelenggara Piala Dunia. Karena ya balik tadi tajukannya ini adalah tes event. Nah, ini membuat Piala Konfederasi menjadi ajang pemanasan sebelum Piala Dunia digelar. Soalnya tuan rumah sekaligus menguji coba stadion mereka. Jadi kan Piala Dunia 4 tahun sekali, tapi ya harus disiapinnya matang dong. Jadi ya tes lapangan, tes venue segala macam ya dilakukan 1 tahun sebelumnya dengan turnamen ini. Cuma kan kadang kalau di kita ya kayak misalkan PON nih, PON-nya 2000 misalkan ya 2016, harusnya kan 2015 udah siap. Ini baru kayak seminggu sebelum baru jadi. Bahkan stadionnya belum jadi pas pelaksanaan. Nah ini kan yang tadi Alika bilang ya, pemanasan buat tuan rumah Piala Dunia sebenarnya gitu. Karena buat tuan rumah Piala Konfederasi ini jadi puncak pemanasan mereka jelang Piala Dunia. Kenapa? Karena tuan rumah Piala Konfederasi itu tuh nggak kualifikasi lagi gitu kan. Tuan rumah tuh biasanya gak ikut turnamen atau kualifikasi Piala Dunia karena dia langsung lolos. Jadi uji tandingnya biasanya cuma persahabatan aja gitu. Nah di sisi lain negara lawan tuh justru udah terasah karena lewat jalur kualifikasi. Takutnya pas turnamen yang Piala Dunianya merekanya beneran gak siap gitu, bener. Kayak Rusia kan gitu. Iya betul, ada yang lemes. Nah umumnya tadi ada 8 negara yang mengikuti Piala Konfederasi. Nah 6 juara kontinental, 1 juara bertahan Piala Dunia dan 1 tuan rumah. Nah namun ada kasus khusus nih, ketika juara Piala Dunia juga merupakan juara kontinental. Yang mana terjadi ketika Piala Konfederasi 2001. Waktu itu
Prancis jadi juara dunia dan juga juara Eropa. 98 sama 2000 ya. Betul. Nah, apabila hal ini terjadi, maka negara lain diundang untuk berpartisipasi. Nah, yang diundang tentu bukan sembarangan. Ya nggak bisa kita undang Siprus Utara. Karena bakar ya. Nah, biasanya yang diundang itulah peringkat kedua di kompetisi tersebut yang atau yang ikut menjadi negara tambahan. Gitu. Nah, tapi ya Kak, meskipun mempertemukan negara juara, tapi nggak jarang nih negara yang memenuhi kriteria ini justru tidak hadir, Kak. Waduh. Dan ini sama Jerman tahun 97 dan 2003. Oke. Prancis juga di 99 dan juga Italia di 2003. Dengan alasan masing-masing mungkin ya. Nah, si turnamen ini juga sebelumnya ada turnamen lainnya. Jadi kayak sebenarnya turnamen selain FIFA itu sebagai Piala Dunia yang gede-gede gitu ya, ada yang lain gitu. Nah, ada sebelumnya Mindialito. Ini adalah turnamen yang merupakan peringatan ke-50 tahun gelaran pertamanya Piala Dunia. Jadi ada turnamen khusus untuk merayakan anniversary Piala Dunia. Ada pula namanya Artemio Franchi Trophy yang digelar pada 1985 dan 1993 yang mempertemukan juara Copa America dan Euro. Jadi ada lagi tuh turnamen antara juara Copa America dan Euro ditandingin. Maka meski demikian FIFA hanya mengakui turnamen si King Fahd yang jadi King Confederation ini sebagai lahirnya Piala Konfederasi. Nah, ini yang kita ngomongin soal format barunya ini, Kak. Jadi Piala Konfederasi 2021 ya harusnya digelarnya di Qatar kan, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tapi ada sejumlah masalah nih yang mengarungi Qatar. Yang paling utamanya itu suhu udara yang tinggi. Asia Tengah lah ya. Iya, makanya kenapa si Qatar Piala Dunia Qatar ini dipindah ke Desember biar musim dingin gitu, jadi nggak terlalu panas. Akhirnya FIFA pun mengumumkan kalau Piala Konfederasi 2021 ini dipindahkan ke negara Asia lainnya. Ya, nggak jadi tes event Qatar ya ujungnya. Nah, pemindahan ini membuat Piala Konfederasi masih bisa digelar pada musim panas 2021 atau pada Juni, sekitar bulan Juni atau Juli, tanpa mengganggu kompetisi domestik yang mungkin masih berjalan kalau sekitar bulan segitu. Nah, si FIFA pun memberikan kompensasi dengan memberikan jatah tuan rumah Piala Dunia antar klub 2021 pada Qatar sekaligus jadi tes event untuk tes eventnya itu di Piala Dunia antar klub. Jadi ya si konfederasi di Qatar dulu deh, tapi dipindah jadi turnamen lain gitu. Nah, pada Oktober 2017 si FIFA mengeluarkan rencana untuk menghentikan Piala Konfederasi pada akhirnya dan menggantinya dengan Piala Dunia antar klub saja tapi dengan format baru. Nah, tapi jadi aneh ya kan Piala Konfederasi itu negara. Betul. Piala Dunia antar klub. Iya, itu juga akan jadi beda lagi sebenarnya. Jadi si Qatar pun sebenarnya jadi tes event juga agak ngaco karena ya nanti gelarannya juga berbeda gitu. Nah, si akhirnya 15 Maret 2019 FIFA secara resmi menghentikan Piala Konfederasi dan mematangkan format baru Piala Dunia antar klub. Pada akhirnya ya udah hilangin aja lah si konfederasi itu. Nah, setelah penghentian ini Kak, pada Juli 2021 nih presidennya UEFA yaitu Alexander Seferin dan juga presidennya CONMEBOL Alejandro Dominguez, dia mengajukan proposal kompetisi antara juara UEFA dan juara CONMEBOL. Mereka ini pengen bikin kompetisi antara juara Euro dan juga Copa America. Makin banyak ya turnamennya. Nah, waktu itu si gagasannya adalah menghadirkan 2 juara Eropa dan 2 juara Amerika Selatan 2 tahun jelang Piala Dunia. Dengan turnamen baru dimainkan setahun sebelum Piala Dunia di negara tuan rumah Piala Dunia yang mana Qatar mungkin ya kalau sekarang. Nah, turnamen baru ini rencananya digelar pada 2025 mendatang. Walaupun ya, saya masih aneh sih karena ini kan kalau pada awalnya buat tes event tuan rumah Piala Dunia dan gelarannya antara timnas gitu ya, tiba-tiba kita turnamen antar klub dulu. Aneh sih sebenarnya. Itulah FIFA. Tadi yang kata siapa Siprus Utara ya. Bahwa FIFA ini pada akhirnya soal uang. Cuan lagi ujungnya. Itu bahasan kita di episode kali ini. Betul. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uang. Salam FIFA. Demi duit. FIFA Kosmet.